Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 221 sampai 222. Kamu melihat keinginan yang menyapu seperti beban ribuan gunung. Ekspresinya sangat serius. Saya harus mengatakan bahwa itu sangat kuat. Itu hanyalah sinar kemauan. Dan itu sudah menjadi sinar kemauan ratusan juta tahun yang lalu. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan mengambil langkah maju, dan kekuatan pedang keluar dari tubuhnya. Ledakan, kekuatan pedang yang kuat menyapu seperti badai, akhirnya berkumpul di satu tempat, dan kemudian berubah menjadi pedang dan membubung ke langit. Kekuatan pedang itu seperti pelangi, menghancurkan ruang dan waktu. Menghadapi keinginan abadi yang menakutkan ini, dia tidak bertahan, tapi menyerang. Pedang kekuatan melesat di udara, tapi begitu bersentuhan dengan kehendak abadi. Boom, kekuatan pedang itu hancur seketika. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, dia merasa tubuhnya dipukul dengan keras oleh palu besi. Kekuatan mengerikan itu langsung mengangkat seluruh tubuhnya. Penerbangan ini langsung terbang ratusan kaki jauhnya ke lautan darah. Bang! Lautan darah langsung memicu gelombang darah setinggi puluhan kaki, dengan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan, An Nanjing memandangi lautan darah di kejauhan dengan ekspresi tenang. Setelah beberapa saat, di lautan darah, seorang pria berlumuran darah perlahan bangkit. Itu Ye Guan. Setelah Ye Guan bangun, dia langsung berbaring di tanah. Saat ini, seluruh tubuhnya retak, dan darah terus mengalir dari seluruh tubuhnya. Terutama perut dan lengan kanannya, beberapa tulang semuanya telah terkena udara. Luka parah. Ye Guan mengeluarkan pil dan meminumnya. Saat pil itu memasuki tubuhnya, energi emas murni menyebar dari tubuhnya. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya mulai pulih dengan cepat. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, dengan senyum masam di wajahnya. Dia harus mengatakan, keinginan abadi itu terlalu kuat. Kekuatan pedang Kaisar Pedang Agungku benar-benar tidak cukup di depan wasiat ini. Meskipun dia disiksa sepenuhnya, Ye Guan menjadi lebih bersemangat. Pada saat ini, tidak jauh di depannya, seseorang tiba-tiba merangkak keluar. Itu adalah seorang wanita. Setelah wanita itu bangun, dia menyeka darah di wajahnya pemandangan dedaunan di kejauhan. Saat darah di wajah wanita itu terhapus, Ye Guan tertegun. Wanita itu tidak cantik. Menurutku dia agak jelek. Ada tanda lahir berwarna merah darah seukuran telapak tangan di sisi kanan wajahnya. Tanda lahir ini menutupi separuh wajahnya. Wanita itu juga terluka parah, dengan darah terus-menerus tumpah dari tubuhnya, dan dia terlihat sangat menderita. Wanita itu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Ye Guan berpikir sejenak, lalu membuka telapak tangannya, dan sebuah pil perlahan melayang di depan wanita itu. Obat mujarab tingkat keabadian. Dia tidak punya apa-apa lagi sekarang, hanya cukup uang dan peralatan. Saat Anda keluar, jika Anda bisa menjalin hubungan yang baik, jalinlah hubungan yang baik. Lagi pula, uangnya tidak terbatas. Pada awalnya, dia ingin menghemat uang, tetapi ketika dia melihat pil dinaji yang diberikan kepadanya oleh Qin Feng, dia merasa tidak perlu menyimpan apapun. Ada jutaan ramuan tingkat keabadian ringan, jutaan. Selain itu,
Ada jutaan pil tingkat dewa di atas tingkat keabadian. Menyimpan, kata ini tidak akan pernah muncul lagi dalam hidupnya mulai sekarang. Setelah 18 tahun bekerja keras, inilah saatnya menikmati berkah. Melihat ramuan tingkat keabadian di depannya, wanita itu tertegun. Dia menatap Ye Guan dengan sedikit keraguan di matanya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu hanya ramuan tingkat keabadian. Jangan terlalu kaget, nak, bukan apa-apa." Wanita itu menatap Ye Guan, lalu mengeluarkan ramuan itu. Aroma obat tiba-tiba muncul, menyebar dari lapangan, dan energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat melonjak ke arah wanita itu pada saat ini. Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang. Obat mujarab tingkat kaisar. Wanita itu memandang Ye Guan dan memasukkan ramuan tingkat kaisar ke dalam mulutnya. Ekspresi Ye Guan membeku. Pada saat ini, telapak tangan wanita itu terentang lagi, dan ramuan tingkat kaisar perlahan melayang di depan Ye Guan. Melihat ramuan tingkat kaisar di depannya, Ye Guan terdiam sejenak dan berkata, "Maaf, aku tidak tahu gadis itu begitu kaya, dan aku tidak bermaksud apa-apa lagi, sungguh." Wanita itu tidak berbicara, tapi dia masih menyimpan ramuan abadi, lalu berjalan ke samping dan duduk. Dia duduk bersila di tanah, melipat tangan di dada, dan membuat segel tangan misterius. Formasi tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Dalam hukum, aliran energi mengalir turun dan menyatu ke arahnya. Wajah Ye Guan penuh keraguan, dan dia bertanya dalam hatinya, "Tuan Ta, siapa dia?" Xiao Ta berkata, "Saya tidak tahu." Ye Guan mengerutkan kening, dan suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Gadis ini asalnya tidak sederhana. Dia ini adalah formasi dewa kuno." Formasi ini dapat memungkinkan dia memulihkan vitalitas dan lukanya dalam waktu yang sangat singkat. Akan memakan waktu 1/4 jam untuk pulih sepenuhnya. Untuk pulih, dia mungkin hanya perlu beberapa napas. Terlebih lagi, formasi ini bisa bertahan selama 1 jam, dan jika skillnya tinggi, bahkan bisa bertahan selama sebulan. Mendengar ini saat ini, wanita itu sudah berdiri, lukanya telah pulih sepenuhnya. Dia melirik Ye Guan, berbalik dan berjalan menuju gunung. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi serius. Kecepatan pemulihan ini sungguh mengerikan. Yang terpenting, formasi pemulihan ini selalu ada. Suara misterius itu berkata lagi, "Tempat ini diciptakan oleh sekelompok roh kosmik yang memberontak melawan dewa sejati. Mereka yang memenuhi syarat untuk datang ke sini bukanlah orang biasa. Kamu tidak boleh meremehkan siapapun." "Saya mengerti," kata kemudian. Dia berdiri dan berjalan menuju gunung. Pada saat ini, sekelompok orang yang baru saja ditekan oleh keinginan itu sedang berjalan menuju puncak gunung lagi. Kecuali Ye Guan, orang-orang itu tampak tenang. Jelas sekali, mereka sudah terbiasa. Ye Guan melihat ke puncak gunung, berjalan perlahan dan berpikir. Kehendak yang barusan adalah keinginan yang abadi. Sayangnya, keinginan itu hanya sesaat. Jika Anda bisa merasakannya dengan hati-hati, Anda pasti bisa meningkat pesat. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Ye Guan bertanya, "Senior, apa itu kehendak abadi?" Sebuah suara misterius berkata, "Tubuh bisa mati, jiwa bisa hilang, dan tulang bisa patah. Tapi kemauan itu abadi. Oleh karena itu,
Bahkan jika kaisar yang pantang menyerah mati dalam pertempuran selama ratusan juta tahun, kehendaknya selalu ada. Ye Guan bingung, tidak bisakah dewa sejati dihancurkan? Suara misterius itu berkata, ya, tapi tidak ada perlu. Ye Guan mengangguk sedikit. Aku mengerti. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke atas ke puncak gunung. Kehendak itu tidak akan pernah mati, bahkan setelah ratusan juta tahun, keinginan itu masih tetap tak terhapuskan, dan bahkan bertahun-tahun pun tidak bisa mengikisnya. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Di depan orang-orang yang benar-benar kuat ini, dia merasakan betapa kecilnya dia. Sebelumnya, dia mengalahkan Lu Tianhou. Meskipun dia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak terbawa arus atau terbawa suasana, jauh di lubuk hatinya, dia masih sedikit bangga. Kaisar Pedang Agung termuda dalam sejarah alam semesta Guangxuan. Orang pertama dari generasi muda di Guangxuan Universe. Bukankah dia memenuhi syarat untuk melayang? Tentu saja ada. Tetapi pada saat ini, di mata Ye Guan, apa yang disebut sebagai orang pertama dari generasi muda di alam semesta Guangxuan dan yang disebut Kaisar Pedang Agung sangatlah konyol. Mentalitas saya sebelumnya seperti katak di dasar sumur. Saya hanya bisa melihat bagian dunia yang saya lihat, dan merasa berpuas diri. Ye Guan tiba-tiba terkekeh. Xiao Ta tertawa dan berkata, "Mengapa kamu tertawa?" Ye Guandao berkata, "Kamu menertawakan ketidaktahuanmu." Xiao Ta bingung, "Apa maksudmu?" Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, "Dua orang siapa tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Mengapa jangkrik berkelahi dengan sengit di dalam toples? Karena mereka tinggal di tempat yang kecil. Penglihatan mereka menjadi sempit, dan mereka hanya melihat manfaat langsungnya. Saya tidak seharusnya menganggap Guangxuan Universe sebagai jangkrik jar. Saya harus melihat lebih jauh. Guangxuan Universe. Saya tidak ingin menjadi orang pertama di generasi muda, jadilah orang pertama di alam semesta." Boom! Saat suara itu jatuh, kekuatan pedang yang kuat melonjak keluar dari tubuh Ye Guan, dan kekuatan pedang Kaisar Pedang Agung menyapu seperti aliran deras. Ye Guan mulai berjalan cepat menuju puncak gunung. Haha, pada saat ini, suara misterius itu tiba-tiba tertawa. Bagus, bagus sekali, karakter anak ini benar-benar jarang terlihat dalam keabadian. Jika dia tidak diterima sebagai pewaris takdir sukun, aku pasti akan membiarkannya dia teruskan Taoisme saya. Xiao Ta berkata dengan lembut, "Apakah dia akan menerobos?" Suara misterius itu berkata tidak, tetapi hati Tao-nya telah mencapai tingkat lain. Di alam semesta sejati, hati Tao dibagi menjadi 3 tingkatan, dia sekarang berada di tingkat kedua, dan hati Tao-nya stabil. Jika dia mengambil satu langkah ke depan, hati Tao-nya akan sempurna, dan jika dia mengambil satu langkah ke depan, dia dapat memasuki alam fana karakter. Seharusnya sangat mudah untuk memasuki alam fana. Cepatlah. Xiao Ta berkata, "Kamu bisa mengajarinya seni bela diri, dan saya akan mengajarinya sastra. Bersama-sama, kita akan menumbuhkan generasi jenius yang tak terkalahkan di masa depan." Suara misterius itu terdiam tak mau menjawab. Di lapangan, kecepatan Ye Guan menjadi semakin cepat, dan dia juga menarik perhatian beberapa orang di lapangan. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Semua orang bingung. Dan saat Ye Guan hendak mendekati puncak gunung, tiba-tiba,
suara gemuruh lain terdengar dari puncak gunung. Ledakan, saat raungan ini datang, aura mengerikan menyapu dari puncak gunung. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah drastis, dan mereka semua mempersembahkan benda suci masing-masing. Tapi Ye Guan, yang bergegas di depan, menyeringai. Dia bergegas ke depan, mengubah pikirannya menjadi pedang, dan kemudian menusuk ke depan. Bersikaplah tangguh, pertahanan, mustahil. Bersikaplah tegar. Dengan keluarnya pedang ini, Ye Guan menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, booming, di mata semua orang, pedang niat di tangan Ye Guan tiba-tiba hancur. Kemudian, Ye Guan langsung terbang, jatuh dengan cepat dari ketinggian ribuan kaki di udara, dan akhirnya menghantam lautan darah. Ledakan, lautan darah tiba-tiba naik setinggi hampir 1000 kaki, dan di atas gunung, sekelompok orang dirobohkan oleh kemauan yang kuat itu, dan akhirnya jatuh ke lautan darah. Setelah sekian lama, Ye Guan perlahan keluar dari lautan darah. Setelah keluar, Ye Guan segera meminum pil setingkat kaisar untuk dirinya sendiri. Saat ramuan itu memasuki tubuhnya, luka Ye Guan di sekujur tubuhnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, wanita dengan tanda lahir di wajahnya juga bangkit dari lautan darah tidak jauh dari Ye Guan. Dia menyeka darah di wajahnya, lalu menatap Ye Guan yang sedang duduk bersila di tanah tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, semua orang mulai terus berjalan. Setelah Ye Guan pulih dari luka-lukanya, dia mulai bergegas lagi, dan kali ini, alih-alih mendaki gunung, dia berdiri dengan pedangnya dan bergegas menuju gunung. Melihat pemandangan ini, orang-orang di gunung itu tercengang. "Apa yang kamu mainkan?" Segera, Ye Guan mencapai puncak gunung, dan pada saat ini, suara gemuruh lain terdengar dari puncak gunung, dan kemudian, keinginan mengerikan lainnya menyapu dari puncak gunung. Dan kali ini, keinginannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat menyadari pemandangan ini, semua orang tiba-tiba mati rasa. Ledakan, dalam sekejap, semua orang di gunung itu langsung terlempar ke lautan darah dengan wasiat ini, termasuk Ye Guan, yang paling menderita, langsung dihempaskan ke lautan darah dari udara. Tubuhnya hancur berkeping-keping lagi, namun tak lama kemudian, Ye Guan bangkit kembali. Kemudian penyembuhan dimulai. Di lapangan, beberapa orang yang naik dari lautan darah memandang Ye Guan dengan keraguan di wajah mereka. Dari mana datangnya orang gila ini? Setelah Ye Guan meminum ramuan tingkat kaisar untuk dirinya sendiri, lukanya pulih dengan cepat. Tidak lama setelah dia pulih, dia bergegas menuju puncak gunung lagi. Bertarung lagi, saat Ye Guan sedang berlatih keras, seorang wanita berjalan perlahan di langit berbintang yang tidak diketahui. Dia mengenakan selendang rambut panjang, dan mengenakan gaun berdarah. Matanya dingin dan tidak mengandung emosi. Di tangan kanannya, dia memegang sebuah patung kayu kecil. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Ribuan kaki jauhnya di depannya, berdiri seorang kultivator pedang berjubah putih awan. Penggarap pedang Xiao Yao, penggarap pedang Xiao Yao perlahan berbalik. Dia memandang wanita dengan rok berdarah di depannya dan tersenyum tipis. "Bisakah kita bertarung?" Sukun Tianming berkata dengan tenang. "Ya." Penggarap pedang Xiao Yao mengangguk. "Tempat ini milik tepi alam semesta.
tak terbatas, cocok untuk bertempur. Saat dia mengatakan itu, dia hendak menghunus pedangnya. Tetapi pada saat ini, Su Kun Tianming tiba-tiba berkata, "Tunggu." Penggarap pedang Xiao Yao memandang Su Kun Tianming, bingung. Mata Su Kun Tianming perlahan tertutup. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan sosok kayu itu, lalu melambaikan lengan bajunya dan berteriak dengan marah, "Yang Ye, keluar." Waktu dan ruang hancur, dan di ujung terowongan ruang waktu, samar-samar terlihat seorang pria berkemeja biru. Pada saat ini, pria berkemeja hijau tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, dia datang tepat di depan wanita dengan rok polos, yang jaraknya ribuan kaki. Pria berkemeja hijau itu menoleh dan melirik, seolah dia melihat sesuatu. Dia tertawa. "Anakku akhirnya mengambil langkah itu." Tianming memandang mereka berdua dengan mata dingin. "Jangan kalian berdua sering mengambil itu langkah, apakah kamu ingin mati?" Saat dia berbicara, dia berjalan menuju mereka berdua. "Ayo mati hari ini." Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan berteriak, "Ayo pedang." Boom! Dalam sekejap, miliaran bintang padam, galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya terlipat, hancur dan musnah. Dan di belakangnya, jalan yang tak terhitung jumlahnya terbakar dan hancur. Bas, pada saat ini, sebilah pedang jatuh ke tangannya. "King Xuan, Kinger, kamu Xuan." Dan saat dia memegang pedang, triliunan alam semesta dan galaksi dimulai kembali secara langsung. Su Kun Tianming memandang dua orang di depannya dengan mata dingin, "Tolong mati." Suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, cahaya pedang muncul, dalam ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia menggunakan pedangnya dengan serius untuk pertama kalinya. Gunung pantang menyerah. Ye Guan, yang sedang berjalan, tiba-tiba berhenti. Dia merentangkan telapak tangannya dan pedang Xingdao bergetar hebat. Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang. Pedang Xingdao bergetar semakin hebat. "Tidak biasa?" Ye Guan dengan cepat bertanya, "Tuan Ta, apa yang terjadi?" Xiao Ta tidak menjawab, tetapi bertanya pada suara misterius itu dengan suara gemetar, "Apa? Apa yang terjadi?" Dia berkata dengan suara yang dalam, seperti yang diharapkan, ketiga pedang itu bertarung. "Apa?" Xiao Ta tiba-tiba menjadi cemas. Bagaimana mereka bisa bertarung saat ini? Jika mereka bertarung, apa yang akan dilakukan dewa sejati? "Saya ya Tuhan." Suara misterius itu terdiam. Xiao Ta gemetar, "Itu normal. Tuan dan saudari Su Kun menanggungnya karena Tuan kecil. Sekarang Tuan kecil tidak terkalahkan. Mereka secara alami tidak akan menanggungnya lagi. Tapi, bagaimana dengan dewa sejati?" Setelah hening beberapa saat, suara misterius itu berkata, "Di alam semesta sejati, dewa sejati adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Meskipun ahli pedang manusia juga tak terkalahkan. Tapi, dewa sejati ada di alam semesta sejati. Dia dengan miliaran makhluk di alam semesta sebagai fondasinya. Jika dia memanggil miliaran makhluk untuk membantu, saya tidak tahu, dan saya tidak dapat melihat situasi saat ini." Xiao Ta bertanya, "Seberapa kuat dewa yang sebenarnya?" Setelah hening lama, suara misterius itu berkata, "Saya hanya tahu bahwa jika ketiga pedang tersebut berada dalam perang saudara saat ini,
itu akan menciptakan situasi di mana dewa sejati tidak dapat membunuh ahli pedang manusia, dan pedang manusia. Tuan tidak bisa membunuh dewa sejati. Bahkan jika dia bisa membunuh, saya tidak berani membunuh. Tidak, saya tidak bisa membunuh. Dewa sejati masih menekan bencana alam semesta. Saat dia berkata, dia berhenti, dan lalu berkata, aku tidak tahu bagaimana pertarungan mereka berdua akan berakhir. Aku hanya tahu bahwa si kecil ini akan mendapat masalah lain kali. Anggota keluarganya yang paling cakap berada dalam perang saudara, dan ayahnya juga ditahan. Yang harus dihadapi Ye Guan selanjutnya adalah seluruh alam semesta yang sebenarnya. Dia sekarang mengerti mengapa Tuan Tua mengirim semua orang yang ke sini. Mengerti. Mungkin dia sudah menduganya hari ini, perang saudara 3 pedang. Maka dia pasti akan dipukuli sampai mati. Mereka bertiga memohon kematian. Mereka sangat ingin mati, mereka tidak bercanda. Ini sudah berakhir, Xiao Ta mulai panik. Xiao Guanzi tidak akan pernah memiliki kesempatan menjadi kaisar pelindung lagi. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba bertanya lagi, Tuan Ta, apa yang terjadi? Xiao Ta terdiam. Suara misterius itu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan katakan padanya hal-hal ini untuk saat ini, Xiao Ta. Terdiam beberapa saat, lalu berkata kepada Ye Guan, bukan apa-apa, jangan terlalu memikirkannya. Ye Guan mengerutkan kening, intuisinya memberitahunya bahwa Master Menara ini berbohong padanya. Kamu melihat pedang Xingdao yang sedikit gemetar di tangannya. Setelah hening beberapa saat, dia menyingkirkan pedang Xingdao. Hal yang paling mendesak adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda. Xiao Ta tiba-tiba berbisik, anak kecil, kamu harus bekerja keras. Sungguh, kamu harus bekerja keras. Sebelumnya, dia tidak terlalu panik, ada 3 pedang untuk mendukungnya. Benarkah? Ahli pena jalan, sapi dan kuda macam apa mereka? Tapi sekarang, Sanjian mulai memainkan perang saudara. Pasti panik. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, Tuan Ta, saya akan bekerja keras. Setelah mengatakan itu, dia akan bergegas maju lagi. Tetapi pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba menghentikan Ye Guan. Dia melihat Ye Guan dan ragu-ragu, lalu berkata, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Ye Guan bingung, tentu saja itu kultivasi. Pemuda itu menatap Ye Guan, kamu perlu berlatih di sini untuk mendapatkan pencerahan. Berjalanlah perlahan dan berjalan ke belakang kepala. Lalu tunggu hingga keinginan abadi muncul, ulangi ini, dan tiba-tiba perkuat keinginan Anda. Jika Anda bermain seperti ini, kami akan dibunuh oleh Anda. Ye Guandao, saya telah menyelesaikan milik saya pencerahan. Pemuda itu tertegun, saya telah menyelesaikan pencerahan saya. Ye Guan mengangguk. Pemuda itu memandang Ye Guan. Apa yang telah kamu pelajari, bisakah kamu membagikannya? Ye Guan berkata dengan serius, ide saya sangat sederhana. Berpikir saja tidak cukup, Anda harus melakukannya. Berpikir adalah dasarnya, tetapi melakukan adalah intinya. Setelah mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Lalu dia mendekati pemuda itu, meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, mengeluarkan pedang, dan menatap pemuda itu, kamu yang mulia, apakah Anda dari alam semesta nyata? Alam semesta nyata, Ye Guan harus berhati-hati.
Bagaimanapun, seseorang harus waspada terhadap orang lain, dan tentu saja, seseorang tidak boleh berniat menyakiti orang lain. Pemuda itu tiba-tiba menjadi waspada, karena dia merasa pemuda di depannya tiba-tiba menjadi berbahaya. Dia mundur beberapa kaki, lalu berkata, "Saya bukan dari alam semesta nyata. Saya berasal dari alam mendalam, satu dari 10.000 alam." Ye Guan mengerutkan keningnya sedikit berkerut. "Suan Jie?" Pemuda itu mengangguk. Ya, saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guan. "Siapa kamu?" Ye Guan berkata, "Guan alam semesta Suan, alam semesta." Mendengar perkataan Ye Guan, pemuda itu langsung tertegun. "Guan Suan Universe?" Ye Guan mengangguk. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba menjadi rumit. Ye Guan bertanya, "Apa?" Pemuda itu berkata dengan lembut, "Sejauh ini, hanya ada 4 alam semesta yang bisa disebut alam semesta dan dikenali oleh alam semesta yang sebenarnya. Satu adalah alam semesta Panwu, dan yang lainnya adalah alam semesta tanpa batas di luar alam semesta, batas alam semesta, dan yang lainnya adalah Botian Universe, dan yang terakhir adalah Guangxuan Universe, Anda." Ye Guan sedikit mengernyit. 4 alam semesta? Pemuda itu mengangguk, dan dia menatap Ye Guan, sedikit terkejut. "Apakah kamu tidak tahu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu." Pemuda itu sedikit bingung. "Melihat kekuatanmu, kamu bukan orang biasa. Kenapa kamu tidak mengetahui ini akal sehat?" Ye Guan mengepalkan tinjunya. "Tolong beritahu saya." Anak muda. Dia melirik Ye Guan, dan kemudian berkata, "Saat ini alam semesta terbesar secara alami adalah alam semesta yang sebenarnya, dan di bawah alam semesta yang sebenarnya ada 4 alam semesta besar. Itulah 4 alam semesta besar yang tadi saya sebutkan, dan di bawahnya ada banyak dunia dan langit, ada banyak dunia dan langit." Belum ada yang menghitungnya, jadi kita tidak tahu berapa jumlahnya dunia dan surga. Yang lebih terkenal adalah 10 dunia dan 10 dunia, yaitu 10 alam teratas dan 10 surga. Ye Guan sedikit mengernyit. "Ada begitu sedikit alam semesta?" Pemuda itu menggelengkan kepalanya. "Bukannya hanya ada sedikit alam semesta, tetapi hanya alam semesta yang dikenali oleh alam semesta sejati yang dapat dianggap sebagai alam semesta. Sama seperti alam semesta Guangxuan Anda, ia sebenarnya sangat kecil, bahkan tidak sebesar alam semesta tertentu. Namun, alam semesta Guangxuan Anda telah menciptakan alam semesta yang luar biasa. Orang itu adalah Master." Pedang manusia senyuman muncul di wajah Ye Guan. Terlihat bahwa orang-orang di alam semesta lain sangat menghormati ayah mereka. Saya harus mengatakan bahwa dia masih sangat bangga saat ini. Seperti halnya di dunia sekuler, jika orang biasa memiliki seorang jenderal yang melindungi keluarga dan negaranya dari nenek moyangnya, maka keturunannya pasti akan bangga padanya. Tentu saja, Ye Guan tahu betul bahwa ini adalah kehormatan ayahnya. Dia akan bangga padanya, tapi dia tidak akan menganggap kehormatan ayahnya sebagai kehormatannya sendiri. "Anda harus berjuang demi kehormatan Anda sendiri." Pemuda itu berkata lagi, "Sejauh ini, Guangxuan Universe tidak harus memberi penghormatan kepada alam semesta sejati." Ye Guan mengerutkan kening, mengaku memberi penghormatan. Pemuda itu tersenyum pahit. "Kamu mungkin tidak tahu,
karena Anda Guangxuan Universe tidak perlu memberi penghormatan kepada alam semesta sejati. Alam semesta sejati menyerah dan memberi penghormatan. Izinkan saya memberitahu Anda, semua dunia lain harus menyerah dan memberi penghormatan kepada alam semesta sejati. Jika tidak, begitu pasukan alam semesta sejati tiba, semuanya akan musnah. Sejauh yang saya tahu, alam semesta sejati akan menyerang lebih dari sekali. Kalian alam semesta Guangxuan, tetapi kalian mampu mempertahankannya. Kalian alam semesta Guangxuan luar biasa. Ye Guan terdiam. Pada saat ini, dia memikirkan jutaan pedang di makam pedang dari Sekte Pedang Akademi Guangxuan. Jutaan pedang berarti jutaan pembudidaya pedang telah mati. Selain Jianzong, ada banyak pria kuat. Alam semesta Guangxuan dilestarikan oleh para leluhur ini dengan nyawa mereka. Pada saat ini, Ye Guan merasakan beban yang sangat besar pada dirinya sendiri. Sangat berat. Pemuda itu tiba-tiba berkata, "Kamu memanggilku apa, saudaraku?" Ye Guan memulihkan pikirannya, dan kemudian berkata, "Ye Guan." Pemuda itu mengepalkan tinjunya sedikit. "Namaku Lian Xuang, dari Kaisar Abadi Kota di Alam Xuan." Ye Guan sedikit penasaran. "Lian Xuang, saudaraku, sudah berapa lama kamu berada di sini?" Lian Xuang tersenyum pahit, "Sudah 3 tahun." Ye Guan mengangguk sedikit, harus dikatakan butuh beberapa saat. Dan dia tidak punya waktu sebanyak 3 tahun. Lian Xuang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saudara Ye, saya memberanikan diri untuk bertanya. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda memiliki beberapa wawasan." Dia tahu bahwa bertanya itu agak lancang, tetapi dia melihat bahwa Ye Guan adalah pria yang rendah hati dan mudah diajak bicara. Jadi dia tetap ingin meminta nasihat. "Jika seseorang tidak mengajari Anda, tidak masalah. Paling-paling, Anda bisa meminta maaf. Namun jika Anda bersedia untuk mengajar, itu mungkin akan sangat membantu Anda. Dalam pencak silat memang harus bertarung, namun bukan berarti tidak punya otak untuk bertarung." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Pemahamanku sangat sederhana." Kaisar senior yang pantang menyerah dulunya adalah orang super kuat yang tak tertandingi. Keinginannya telah bertahan selama ratusan juta tahun. Orang yang tak tertandingi seperti itu pasti tidak akan suka tunduk. Orang tidak menyukai orang yang takut padanya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi keinginan ini, kita harus menghormatinya tetapi tidak takut padanya. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengalahkan keinginan tersebut daripada malah berkeliaran pegunungan setiap hari. Ye Guan berbicara dengan sangat keras. Jadi tidak hanya Lian Xuang yang mendengarnya, tetapi semua orang di sekitarnya juga mendengar apa yang dia katakan. Setelah mendengar apa yang Ye Guan katakan, semua orang berpikir keras. Mereka yang bisa datang ke sini pasti bukan orang biasa. Oleh karena itu, ketika mendengar perkataan Ye Guan, mereka semua mulai berpikir dengan hati-hati. Apa yang Ye Guan katakan masuk akal. Setiap hari dia patuh dan menghormati orang lain seperti dewa. Jika dia adalah kaisar yang pantang menyerah, apakah dia akan menyukai orang seperti itu? Itu pasti sesuatu yang tidak dia sukai. Sama seperti di dunia sekuler, berapa banyak dari orang yang menjilat anjing yang bisa memenangkan hati sang dewi? Semakin banyak Anda menjilat, semakin sedikit dia memandang rendah Anda. Di depan Ye Guan,
Lian Xuang terdiam lama, lalu perlahan menggenggam tangannya. Tidak hanya Lian Xuang, tetapi mata banyak orang di lapangan juga berubah ketika mereka melihat puncak gunung. Bertekadlah, masih sedikit ganas, kamu memandang semua orang di lapangan, tersenyum sedikit, dan tidak berkata apa-apa. Xiaota tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu ingin memberitahu mereka perasaanmu? Apakah kamu tidak takut mereka akan mencuri semangat gigihmu?" Ye Guan terkekeh dan berkata, "Sebagian besar orang yang datang ke sini adalah orang-orang terkemuka dari semuanya lapisan masyarakat dan surga. Jenius, jika saya dapat menjalin hubungan baik dengan mereka, mengapa tidak melakukannya? Meskipun orang-orang ayah saya dan orang-orang kakek saya membantu saya tidak dapat mengandalkan mereka selamanya. Anda juga harus mengembangkan jaringan Anda sendiri. Ada ratusan orang di sini hari ini. Jika Anda dapat mendapatkan beberapa teman baik, bahkan hanya sedikit, itu akan bermanfaat." Xiaota menghela nafas dalam hatinya, orang kecil ini masih ada dengan ayahnya. Karakter kakeknya benar-benar sangat berbeda. Suara misterius itu berkata, "Memang." Di depan Ye Guan, Lian Xuang tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Saya benar-benar tercerahkan dengan apa yang dikatakan saudara Ye hari ini." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke atas ke puncak gunung dan berkata dengan ekspresi yang rumit, "Seringkali, jika metodenya salah, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, itu akan sia-sia." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudara Lian, apa yang saya katakan belum tentu benar. Ada 3.000 jalan, masing-masing dengan jalannya sendiri, dan ada lebih dari satu jalan menuju jalan itu. Lian." Xuang berkata sambil tersenyum, "Apa saudara katamu itu benar, tapi aku harus mengubah pendekatanku." Ye Guan mengangguk, "Karena kita di sini, jika mereka sama, mengapa tidak bergabung dengan kita?" Lian Xuang tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau menambahkanku?" Di kali ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Ye Guan berbalik dan melihat, tidak jauh dari situ, ada seorang pria berdiri di sana. Pria itu mengenakan jubah misterius, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang tombak di tangannya. Tubuhnya lurus. Dia terlihat sangat bersih. Melihat Ye Guan dan Lian Xuang saling memandang, pria itu berkata lagi, "Zhong Shou dari Sekte Bawah, saya telah bertemu dengan dua bersaudara ini, Ye Guan." Tersenyum dan berkata, "Bersama. Jangan membenciku, aku akan bertarung dengan kalian berdua dengan keinginan abadi ini." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Selamat datang." Zhong Shou melirik Ye Guan dan mengangguk. Ye Guan tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah orang-orang yang tidak jauh dari sana. "Apakah ada orang lain yang mau bergabung dengan kita?" Setelah semua orang terdiam beberapa saat, seorang pemuda keluar. Dia melihat ke arah Ye Guan. "Hitung aku masuk." Dia mengangguk dan berkata, "Oke." Segera, semakin banyak orang yang mau bergabung. Dalam waktu kurang dari 1 saat, 120 orang yang hadir di tempat tersebut menyatakan kesediaannya untuk bergabung. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, "Jika kita mencapai puncak gunung, bagaimana tulang-tulang pantang menyerah ini akan dibagikan?" Mendengar ini, semua orang tiba-tiba mengerutkan kening. Bagaimana cara mendistribusikannya? Ini adalah sebuah masalah. Semua orang memandang Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, "Semuanya,
Apakah masih terlalu dini untuk membahas bagaimana mendistribusikan manfaat sebelum kita berhasil? Ye Guan menambahkan, tugas yang paling mendesak adalah bekerja sama untuk melawan semangat juang yang abadi ini. Jika kita berhasil dan mencapai puncak gunung, maka semua orang akan duduk dan berbicara dengan baik. Jika ada perbedaan, minoritas akan melakukannya, mematuhi mayoritas. Bagaimana menurut Anda? Semua orang saling memandang dan mengangguk tanpa keberatan. Melihat semua orang tidak keberatan, Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Karena kamu tidak keberatan, ayo kita mulai." Aku akan menjadi yang pertama. Saat dia mengatakan itu, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke langit. Melihat Ye Guan mengambil tindakan, Lian Xuang tertawa keras di sampingnya, dan kemudian dia juga naik ke langit. Zhong Shou tidak mengatakan omong kosong apapun, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi cahaya tombak yang naik ke langit. Di belakang mereka ada wanita dengan tanda lahir di wajahnya. Orang-orang lainnya tidak ragu-ragu dan melompat ke langit satu demi satu. Dipimpin oleh Ye Guan, 100 orang naik ke langit dan langsung menuju puncak gunung. Ye Guan, yang bergegas di depan, memegang pedang di tangannya. Dia sedang menatap puncak gunung. Pada saat ini, suara gemuruh lain datang dari puncak gunung. Yang akan datang. Ledakan. Kehendak abadi yang menakutkan menyapu dari puncak gunung. Bahkan lebih kuat dari keinginan abadi sebelumnya. Mata Ye Guan sedikit menyipit, tanpa omong kosong apapun, dia menusukkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Pada pedang niat, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak, dan pedang ini berbeda dari yang sebelumnya. Dia menembakkan 15 pedang berturut-turut. Tanpa restu Ao Qian, batasnya saat ini adalah 15 pedang. Ledakan. Begitu pedang Ye Guan keluar, pedang itu hancur, dan kemauannya yang kuat langsung menekannya dan jatuh. Di saat yang sama, orang-orang lainnya juga jatuh satu demi satu. Untuk sementara, semua orang jatuh ke lautan darah seperti pangsit. Lautan darah tiba-tiba memicu gelombang air satu demi satu, yang sangat spektakuler. Bersambung.